selama penegakan hukum dalam Undang-Undang Cagar Budaya itu benar-benar diterapkan dan memberikan efek jera kepada masyarakat. Kalau wajib lapor lagi, nanti lama-lama benda cagar budaya kita yang ada di negeri kita, yang ada di 17.000 pulau di seluruh Indonesia akan habis apabila penerapan dan penegakan hukumnya masih amburadul seperti ini. Terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa kalau kita bicara Keraton bekas MA, kita Keraton Kartasura, itu sudah didaftarkan sejak tahun 2016 oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan sekarang pertanyaannya, selama 7 tahun ini kok belum ada penetapan? Seharusnya pemerintah Kabupaten Sidoarjo proaktif agar ditetapkan tembok benteng Keraton Kartasura itu sebagai cagar budaya atau untuk ditetapkan sebagai cagar budaya untuk di kementerian. Harus proaktif, tidak hanya untuk didaftarkan, didiamkan saja. Ini sebuah pelajaran yang perlu kami sampaikan kepada Kabupaten Sidoarjo. Lalu yang kedua, untuk dalam kematian itu sudah didaftarkan sejak Februari tahun 2017. Jadi sudah hampir 4 tahun, hampir 5 tahun. Ya, dan hampir 5 tahun baru mau akan dikaji. Ya, selama hampir 4 tahun itu kemana? Gitu. Mengkaji itu kan tidak membutuhkan waktu bertahun-tahun. Masa untuk mengkaji sebuah tembok, sebuah tembok di saat pengukuran itu saja membutuhkan waktu sampai 4 sampai 5 tahun. Sebenarnya kan itu sudah harusnya enggak, menurut saya itu sudah ditetapkan, tidak dikaji, dan ini baru akan dikaji. Nah, ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah Kabupaten Sidoarjo memang saya anggap memang agak kurang terhadap benda-benda cagar budaya dan wilayahnya. Dan perlu kami sampaikan bahwa pemerintah punya kewajiban yang diatur di dalam perlu kami sampaikan bahwa diatur di dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, menyebutkan pemerintah berkewajiban melakukan pencarian benda bangunan, struktur dan atau lokasi yang diduga sebagai cagar budaya. Dan dalam pasal 99 ayat 1 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah ini bertanggung jawab terhadap pengawasan pelestarian cagar budaya sesuai dengan kewenangannya. Namun dalam kenyataannya kita melihat bahwa di Kabupaten Sidoarjo menurut saya belum melaksanakan ini. Nah, ini sebuah hal yang perlu menjadi perhatian di Kabupaten Sidoarjo, sehingga ke depan yang sampai terjadi lagi yang seperti ini. Lalu perlu kami sampaikan juga bahwa bagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Yang dimaksud dengan cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat maupun di air yang perlu dilestarikan. Ini jelas, perlu dilestarikan. Ini jelas. Lalu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Ini merupakan tanggung jawab daripada pemerintah Kabupaten Sidoarjo nih. Kalau memang nanti ada penetapan di tingkat kabupaten atau provinsi, ada tingkat kementerian. Proses penetapan meskipun bekas tembok Keraton Kartasura, situs cagar budayanya masih ODTB saat perusahaan tersebut. Namun sebagaimana diatur dalam pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010, kita perlu sampaikan tentang cagar budaya bahwa perlakuan ODTB sama, perlakuan ODTB sama atau perlindungannya sama dengan cagar budaya.
Ini menjadi sebuah informasi yang harus disampaikan kepada publik. Nah, ini berarti apabila terjadi perusahaan tembok, berarti ini jelas sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Sukoharjo ini sangat memprihatinkan menurut saya. Ini Mas. Oke, baik. Bu Siti Lela namanya harus memberikan tanggapan yang apa yang disampaikan sama Pak Kusuma. Ada Bu tanda-tanda di situ tulisan kecil, minimal atau papan, plakat atau sosialisasi peran dibangun kepada masyarakat sekitar, atau jangan-jangan baru pertama kali komunikasi dengan pemilik lahan 1 minggu sebelum penjebolan? Gimana nih? Karena kita sudah matur dengan yang pemilik lahan, tapi ternyata pemilik lahannya itu ya mungkin karena dengan tempat yang strategis yang tadi disampaikan sama Mas Muhammad itu, disampaikan bahwa mempunyai nilai strategis dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Jadinya dia mengabaikan dengan petugas dari kita Dinas Pendidikan yang memberikan pesan untuk tetap dilestarikan. Apabila mau istilahnya dandani aja harus konsultasi dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya. Ini juga saya sedikit menjawab dengan Pak Kusumo bahwa kita daftarkan di tahun 2015. Selama 2015 sampai dengan tahun 2020 itu masih wewenangnya atau istilahnya masih wewenangnya pemerintah provinsi. Setelah tahun 2020 baru diserahkan ke pemerintah daerah. Setelah pemerintah diserahkan bukannya kita tidak, ini kan itu masih wewenangnya BPCB. Waktu itu waktu 2015 sampai 2020 diserahkan ke kita, ke pemerintah. Setelah diserahkan ke pemerintah daerah, kita kan perlu untuk mengkaji suatu benda cagar budaya harus ada tim yang bersertifikasi, berkompetensi dengan cagar budaya. Mendengar dan juga melihat berita ini dengan adanya benteng tembok Singopuran yang dirobohkan, menurut saya ini ada motif ekonomi dari pribadi. Tidak mungkin sang pemilik tanah tidak tahu bahwa itu adalah bangunan penting bekas keraton. Mohon diusut. Kemudian juga dari Ibu Hartini yang ada di Palur, menurut saya pemerintah Sukoharjo harus menjadikan pembelajaran, tidak boleh menyalahkan yang lainnya. Semuanya harus menjadi pembelajaran, segera untuk melakukan pendataan terhadap bangunan-bangunan ataupun juga aset lain yang memiliki nilai sejarah untuk segera ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Selama penegakan hukum dalam Undang-Undang Cagar Budaya itu benar-benar diterapkan dan memberikan efek jera kepada masyarakat, maka kejadian-kejadian ini nggak mungkin terjadi lagi. Itu yang pertama. Dan sebenarnya dalam perlindungan penegakan hukum dan pelestarian cagar budaya sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukumnya. Yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Lalu yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022. Perlu kami sampaikan bahwa cagar budaya itu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022. Berarti ini sebenarnya pemerintahnya sudah sangat perhatian sekali dengan perlindungan cagar dan pelestarian cagar budaya. Lalu yang ketiga adalah Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 49/UM 001/MKP 2009 tentang pedoman pelestarian benda cagar budaya, benda cagar budaya dan situs. Lalu yang keempat adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang pedoman teknis penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan. Lalu nomor 5 peraturan daerah yang sudah dari Kartosulo ya. Ini acuannya adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 tentang tahun 2013 tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya provinsi di Jawa Tengah, karena lokasinya berada di Jawa Tengah. Lalu yang keenam adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo. Ini sudah ada Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 107 tahun 2020 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Sukoharjo tahun 2020 dan 2000 sampai 2025. Lalu yang ketujuh adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Jelas semuanya sudah. Ketika itu terjadi di Kartosura dan Kabupaten Sukoharjo, sebenarnya aturan hukumnya sudah jelas.
itu saja yang dipakai. Penegakan hukumnya memakai itu saja aturan hukumnya, penerapan hukumnya dia memakai aturan hukum, memakai itu saja. Saya kira itu penting dan itu menjadi perhatian juga. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa ini kan kasusnya sama nih, sama-sama penggempuran, penghancuran tembok benteng. Ya, satu tembok benteng bekas Keraton Kartasura, yang satu adalah tembok benteng dalam Kepatihan. Sama, ini sama tembok benteng yang dihancurkan. Dan alatnya, alat penggempurnya juga sama, yaitu alat berat berupa begu. Oleh karena itu, saya juga meminta kepada PPNS BPJB Jateng untuk bisa transparan dalam rangka penegakan hukumnya, bisa disampaikan kepada publik tahap demi tahap. Karena ini sama nih, alatnya sama nih. Jangan sampai nanti untuk yang di benteng dalam Kepatihan, begonya juga tidak jelas kemana begonya ini. Nah, ini perlu menjadi perhatian juga. Karena apa? Karena bego ini seharusnya disita untuk diamankan. Dan memang setiap orang bisa mengakses posisinya bego ada di mana. Kalau sekarang untuk benteng Keraton Kartasura, saya biasa nggak tahu nih sekarang ada di mana nih. Bahkan teman-teman media itu juga bahkan nggak tahu di mana nih begonya nih. Karena itu jangan sampai terjadi lagi nih untuk PPNS BPJB Jateng. Jangan sampai kejadian terulang lagi. Lalu yang kedua juga, ini kan sama-sama nih ada pelakunya ya, ada pemilik lahannya ya. Ini mudah-mudahan juga sama, nanti juga jangan sampai sama dengan yang terjadi di Keraton Kartasura. Nanti tahu-tahu malah wajib lapor lagi. Kalau wajib lapor lagi, nanti lama-lama benda cagar budaya kita yang ada di negeri kita, yang ada di 17.000 pulau di seluruh Indonesia akan habis apabila penerapan dan penegakan hukumnya masih amburadul seperti ini. Terima kasih.